Itu juga akan gledek nanti. Wes seperti itu. Gledek. Nah, karena apa yang dikeluarkan di situ akan mengimbas terus. Paham aja maksudnya? Jadi carilah sesuatu yang sesuai dengan kapasitas sampean. Nanti kalau sampean lakukan dengan ketulusan, sempurna sendiri yang akan mengarah, membimbing, menggiring. Bahasanya seperti itu. Iya kan? Pasti akan ditemukan step by step seperti itu. Misalkan ini karena keterbatasan secara ekonomi, secara waktu, mungkin tidak bisa datang mungkin ke Kang Jito atau ke tokoh-tokoh spiritual. Jadi ingin belajar sendiri secara mandiri, otodidak. Itu apakah dalam hal ini nanti memang bisa? Istilahnya bisa berhasil, terus apakah nanti ada resiko seperti katanya stres atau bagaimana gitu? Gimana itu, Kang? Ini berbagi Mas ya. Kang Jito mulai dikenalkan lewat media sosial sama Mas Indra Tonik ya. Iya. Kang Jito mengucapkan terima kasih Mas Indra Tonik ya atas kuasa Mas Indra. Kang Jito mempunyai sedulur banyak. Mulai Kang Jito dikenalkan loh ya. Kalau dulu dikenal dengan saudara-saudara terdekat itu sudah hal biasa ya. Kang Jito lewat YouTube banyak dulur-dulur kita yang belajar Mas ya, yang tanpa ada ijazah atau izin atau restu Kang Jito. Kang Jito semua bebas, ya kan? Semua bebas. Bahkan belum pernah, ini dulu yang di sini loh, belum pernah ketemu Kang Jito selama 4 tahun. Datang ke sini hanya mengucapkan terima kasih Kang atas bimbingan lewat YouTube. Ya, Praktek sendiri berarti. Praktek sendiri Di rumahnya ya. Iya. Dan hasilnya sendiri, ya kan? Dirasakan ya. Dirasakan sendiri 4 tahun, ya kan? Yang datang dari Kalimantan, itu dari Kalimantan juga itu, Pak Haryadi itu datang Kalimantan Selatan itu ya atas bimbingan seperti itu dari YouTube ya. Belum kontak ya. Saudara-saudara kita Kang Jito enggak mempermasalahkan bahasanya ya. Kalau enggak izin, enggak di istilahnya enggak dikabulkan, enggak. Kang Jito bebas karena semua sama-sama ada ini. Yang penting kamu mau. Silakan ambil yang pas buat kamu, ya kan? Kalau menurut kamu belum pas, nanti sampean akan ditata dengan sendirinya. Dan kalau ada sedulur yang stres menurut sampean, itu bukan dari puasanya, Mas. Dari pemberangkatannya awal. Itu. Jadi dari permulaannya, kalau nggariti, nulisi, ibaratnya seperti itu. Maka tidak lain dan tidak bukan, kita semua adalah ketulusan. Wis. Ada yang telepon Kang Jito loh Mas ya. Sampai saat ini pun belum pernah ketemu, bertatap muka, ya kan? Itu pun Kang Jito enggak ada istilah bagaimana. Kemarin saudara kita Gresik Benjang 3 tahun baru ketemu Kang Jito. Ya mengucapkan terima kasih Kang atas bimbingan lewat YouTube. Nah iya enggak apa-apa wong kabeh iku hak kok Sebenarnya sampean merasakan hikmah. Ya kan? Kang Jito enggak nyasarno, Kang Jito enggak ngrugekno, Kang Jito enggak nyesatno. Sampai pilih di sing pas, yang cocok. Yang cocok. Kang Jito enggak main paksa, enggak. Harus bayar sekian, enggak. Saman tanya sak enenge, saman tanya, enggak ada. Kang Jito dikasih, Kang Jito terima. Kang Jito enggak dikasih, Kang Jito juga enggak apa-apa. Ganti dari kuasa ada sendiri. Seperti itu. Iya. Saya tadi juga sempat ngobrol juga sama bapak-bapak yang dari Surabaya tadi. Nah ini kebetulan yang di sini tuh tamunya banyak dan biasa dikasih makan terus. Ini kan dalam istilah menangani gini, apa ya nanti tidak takut istilahnya Kang Jito nanti bangkrut, duitnya habis atau gimana ini Kang? Kan banyak nih tamunya kok dikasih makan ini Kang. Loh, sekarang loh Mas, kalau sudah jauh ya kan datang ke sini, terus kita mau mau ngasih yang mampu, ya makan itu tapi ya makan ala adanya di situ. Jadi kalau bangkrut itu wong kuasa itu ada loh. Begini kan Jito seperti itu, kuasa itu ada, ya kan. Jadi sumbangsih dari dulu itu Mas, sumbangsih Kang Jito juga nggak pernah, ya kan, nggak pernah Kang Jito mengeluh dan sebagainya. Seberapa banyak tamu di sini, ya kan. Dulu itu
bahkan 80 orang ya kasih semua. Kalau ada nggak ngatasi ya Lah iya, diberikan. kalau mana nasi lalu 80 orang kan ya agak Ya, agak kewalahan dulu, iya, nah. agak Ya, kewalahan. Iya. dibelikan Nah, untuk menempatkan pikiran dan perasaan ketika istilahnya akan menjamu banyak tamu, dikasih makan, agar pikiran dan perasaan itu tetap dalam keadaan baik, tidak sampai sambat mengeluh. Itu tips dan triknya apa? tulus, Mas, bahwa kamu adalah aku. Nah, Itu tulusnya di situ. tulisnya di situ. Jadi kita kembalikan, nah, andaikan aku, ya kan, andaikan aku posisi seperti ini, apa yang tak, kan seperti itu, ya. Jadi itu yang ada. Nah, kamu adalah aku. Jadi itu, nih konsepnya Kang Cito, ya kan. Maka disitulah, jadi kita nggak ada beban, ya. Ya, ini bukan Kang Cito yang mengatakan ya, dulur-dulur sendiri loh ya. Dulur-dulur sendiri. Iya tadi sempat ngobrol memang iya saya juga wah ini luar biasa kan tidak mudah untuk menempatkan pikiran dan perasaan untuk hal yang seperti itu kan tidak mudah. Ya memang seperti itulah Mas. Wis kuasa itu memang merasakan wis biasa di luar Mas. Nah ini kan masih terkait dengan tamu-tamunya Kang Cito yang datang ke sini itu dengan berbagai macam masalah problem yang mereka bawa itu ya kira-kira apa yang istilahnya Kang Cito biasa itu sarankan kepada mereka gitu, langkah-langkah apa spiritual atau apa gitu. Arahan Kang Cito yang tak sampaikan mengenal sejatinya diri Mas. Pertama, jadi kalau kita sudah mengenal sejatinya diri, di situ semua akan dibuka seperti itu. Terus kalau disederhanakan lagi, jangan suka mengeluh, panik, cemas, apalagi khawatir, wis bahasa seperti itu. Kuasa ada, wis seperti itu. Jadi kenali diri dulu. Setelah kita mengenali bahwa napas ini adalah sang penguasa, ya disitulah kita akan dibukakan tahap-tahap. Jadi biasakan keluarkan napas lirik panjang dimanapun, kapanpun. Itu nggak ada larangan, nggak ada ruginya. Nah, gratis kok. Orang teh. Iya. Khususnya menjelang tidur, khususnya itu. Kenapa itu Kang? Ya. Kenapa kok harus menjelang tidur? Kalau menjelang tidur ini kita kan sudah akan lepas, ya. Jadi otak sadar kita kan mulai berproses. Cara bahasa umumnya seperti itu. Nah, kan kalau orang sudah bisa tentram Mas, ya utuh itu akan membuka itu. Tapi ya nggak sekali itu toh, jadi dibiasakan menjelang tidur kapan nggak apa-apa, mau tidur sore kan orang bekerja kan kadang-kadang tidurnya pagi, ya kan ada tidur malam ada tidur, pokoknya menjelang tidur dibiasakan keluarkan napas lirik panjang. Misalkan sebelum mengeluarkan napas lirik panjang itu membaca doa apa saja silahkan, tapi kunci terakhirnya napas lirik panjang dengan halusnya itu yang disampaikan. Oke Kang, ini kita masuk ke titipan pertanyaan ini, sesinya ini saya bacakan agak lumayan banyak ini. Saya mulai dari sini. Mana tadi? Sebentar. Ini. Apa yang membuat orang gini? Misalnya kita disakiti seseorang, apakah hal itu bisa menjadi kualat gitu pada orang tersebut? Tanam tuai Mas. Maka kalau kita disakiti orang, kita jangan membalas ucapan. Jangan membalas ucapan, jangan membalas tindakan. Kalau arahan Kang Cito loh ya, balaslah dengan napasmu. Jangan dendam. Dibalas dengan napas itu gimana? Ya keluarkan napas. Tanpa ada muatan apa-apa. Saman percaya, kemarin 1 hari penuh Kang Cito mendapatkan fitnah luar biasa. Difitnah banyak macam orang. Ternyata orang yang diajak fitnah itu sama ngomong sama Kang Cito. Ya, ada yang telepon, ada yang bertatap muka langsung ngomong. Apa jawabannya Kang Cito? Ya enggak apa-apa lah. Memang wajar, manusia dirasani, disumpahi itu wajar. Tapi kita jangan dendam. Kamu nggak muring-muring, kan Cito nggak marah? Enggak. Kan ada kuasa ini, napas ini.
Belajar kita untuk kembalikan. belajar untuk tidak dendam. Nah, Itu kan tidak mudah itu, Kang. ya memang kita bertahap, Mas. Makanya biasakan keluarkan napas lirik panjang itu. Itu konsepnya. Itu ya. Itu nanti akan terus medun turun mengendap lah, lerep, Mas. Menep bahasanya seperti itu. Itu Mas konsepnya, ya kan. Wes kemarin itu macam-macam bener. Tapi ya iku wes kan kita dendam gak ada untungnya makanya. Gitu loh none. Malah muat saya kan percuma gitu. Wes moga. Oke. Wujud iblis yang paling nyata dalam hidup itu apa? Manusia itu sendiri. Tegas Lukas ya, itu the point ini. Ayo itu kok njene. Lah sapa maneh? Ya manusianya itu sendiri kok. Bisa bener. Bisa tadi kewan, bisa tadi malaikat sembarang, guys. Yes. Oke. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dalam hidup ini, ilmu apa yang paling penting untuk dipelajari? Ilmu yang paling tepat untuk dipelajari, ilmu bijaksana. Ilmu bijaksana itu, Mas. Mengenal diri sendiri dulu. Jangan mengatakan orang lain kurang kalau kamu belum ketemu dirimu sendiri. Nah, itu langkah-langkah apa itu, Kang, yang harus dilakukan untuk mengenal itu? Langkah yang paling pertama, Mas, ya, itu tidak lain dan tidak bukan. Kita sering mendengarkan ambekan ini loh, Mas. Kembali nafas lagi. Kembali ya? lagi nafas. Oke. Loh, aku diajari ngono loh, Mas. Siap. Masalahnya, aku diajari kui, makanya kita kembalikan karena napas ini adalah segala-galanya. Yang menjadikan sesuatu itu adalah kamu itu sendiri. Maka kalau kamu mau kembali ke aku, ya aku akan menjadikan kamu sesuatu yang akan kau kehendaki itu. Benar loh, Mas, maksudnya. Oke, ya. Jadi ilmu bijaksana itu kembalikan ke diri kamu sendiri. Itu. Oke, saya lanjutkan. Kang, ini mau tanya bagaimana cara sembayangnya orang Jawa? Sembayang orang Jawa. Lah aku ki nang ndi ono, Mas. Aku ki ada di mana-mana. Aku tidak kenal waktu. Dimanapun kamu berada, aku ada. Aku tidak peduli, ya kan? Makanya sembayangnya wong Jawa kuwi eling karo wujudem dhewe. Menekem dhewe. Wis, Jawa, muja, hawa gitu. aja muja hawa. Itu katanya kan tembungnya kan muja, hawa itu Jawa itu, Kang. Dari nafas itu dari, kan. Maksudnya bukan hawa nafsu, bukan. Di sini hawa ambekan itu. Nah, makanya bahasanya aja muja. Manjing, mapan. Manjing itu mapan. Mapan no hawa nem dewi. Seperti itu. Oke. Itu. Oke, Kang. Ajaran kejawen tertinggi katanya itu kan manunggaling kawula Gusti. Nah, manunggaling kawula Gusti itu kayak apa? Apa campur secara real, zatnya, bentuknya, atau bagaimana? Manunggal kawula Gusti kan ya uripem dhewe kuwi to, Mas. Hidup kita ini sendiri, Mas. Kita manunggal. Maka kenalilah diri kita dengan proses napas itu dulu. Kamu nanti akan ketemu sempurnamu dulu. Sempurnamu itu dulu dadahan kesempurnaan itu semua. Kelengkapan bahasanya. Itu. Makanya manunggal kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti. Lah Gusti ki gugunen suaranem titiken dewi. Sing mbok titik apa ne? Ucapan kan, suara kan. Makanya nek kowe iso manunggal karo ucapanem, apa yang kau ucapkan itu yang kau lakukan dengan kuasa yang tidak menjadikan kuasa bahasanya ora kok rusak, Mas. Bahasanya yang menjadikan kita ini tidak paham. Ya. Jadi kita harus lerep. Manunggal kawula Gusti mengerti sapa to sejatine urip iki. Kembali ke diri dulu. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Kang, dununge urip lan sejatine urip. Itu apa? Dununge urip ki nek ucap, Mas. Hidup tidak akan ada artinya kalau kita tidak mengatakan sesuatu. Ya, makanya
urip eneng ambekan terus diikuti ucapan. Paham Mas ya? Iku tahapan. Nah, dununge urip nanggone lungguh dewi cara menyampaikan mempraktekkan. Wis. Jadi urip kuwi ucapan, dununge nok lakune sampean. Laku bukan laku iki, cara menyampaikan, cara mengaplikasikan. Iku mau. Makanya urip iki mestine ora mung pisan, Mas. Urip ki bolak-balik. Uripe ucapan iki lho, Mas. Ayo sama dikatakan urip. Iku pertama pasti ada napas. Setelah itu dikatakan sempurna karena ada ucapan. Paham Mas ya? Iku dununge urip lungguhe nanggone praktek kae sampeyan. Seperti itu. Bagaimana sampean mengaplikasikannya? Iku nanti sing hukum tanam tuai. Saya tadi ingat untuk di awal percakapan kan Kang Jito kan bahas masalah pernafasan dan diam. Sedangkan ini kan pengucapan suara. Nah, yang ingin saya tanyakan itu harus diawali mana? Diam dulu, suara dulu, menang dhisik kuwasa engko lagi dawuhi. Oh, baru nanti diberi kuasa dawuh itu. Menungso aja ngucap nek aku urung dawuh. Kuasa sedawuhi seperti itu. Wis, paham ya? Siap. Berarti ucapannya bukan ucapkan karena keinginan manusianya. Bukan karena belekelenya itu. Kang, apakah suatu hari nanti Jawa bakal menjadi kiblatnya dunia? Yo, nek aku wis 20.000% Mas kan. Wis ora terima 1.000%, 20.000% aku wis kan. Bahkan luwih to, Mas. Wis ngono ae. Untuk waktunya kan? Prediksinya berapa tahun? Ya, mungkin Mas ya. Kalau kuasa menyampai Mas ya, sekitar 10 tahun gelar sudah terbuka, Mas. Kalau 10 tahun lagi berarti 2034, 35 berarti ya. Itu sempurna menyampaikan seperti itu, Mas. Iya, ya. Nice. Yang jelas kita berdoa Indonesia suatu saat akan menjadi negara yang besar, negara yang jaya ya. Pokoknya aja suatu saat itu anu. Entah tahun berapa kan nggak tahu kita. Aja suatu saat pasti wis bahasane. Enggak, maksudnya suatu saat kan waktunya kita enggak tahu. Tapi kita berani memastikan. Iya. Tapi kalau ditanya waktunya kita nggak berani. Ya kan seperti itu. Oke, saya lanjutkan sebentar ini. Intinya sebagai orang Jawa kalau punya keinginan jangan lupa tirakat. Oh, apakah itu benar, Kang? Benar. Yes. Tirakat itu benar, Mas. Terus ada standar pakem untuk tirakat? Kalau Kang Jitonya itu tadi 24 jam. Setelah 24 jam nanti kalau sudah dibuka bisa muteh. Kalau muteh sudah dibuka bisa banyu, minum air itu. Kalau sudah banyu nanti bisa dibuka los. Dan pati geni itu mengintil, mengikuti. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah suatu saat agama-agama yang ada sekarang akan mengalami kadaluarsa? Kadaluarsa. Maksudnya begini, ini kan banyak memang yang memprediksi para ilmuwan, karena dengan seiring majunya teknologi, manusia berpikirnya makin kritis, makin realistis. Harus sesuai dengan teknologi dan sebagainya, harus ilmiah kan gitu. Kamu kan gitu gimana? Ya memang seperti tak katakan tadi loh Mas, di awal tadi ya. Jadi semua nanti akan menjadi satu. Ya disebut budi tadi kan. Nah di situ nanti akan memuai sendiri. Akhirnya kembali ke asal mula. Gitu, bukan expired Mas. Tapi mulai gogrok ngerontok, luntur ya, mulai luntur ya. Itu. Oke, sebentar. Ini dalam hal menuju Indonesia emas dan berjaya nanti itu apakah ada peran leluhur dari kita yang istilahnya membantu mungkin? Ya memang itu kan Mas ya, keterkaitan Mas ya. Ada keterkaitan. Jadi sejatinya gini Mas ya, kalau kita bicara leluhur Mas ya, kita itu sejatinya dari awal ini kita ini yang belum peka lah Mas, bahasanya seperti itu.
kitanya ini yang belum peka. Bahasanya seperti itu. Maka kesadaran ini kan sudah mulai dibuka. Nah itu nanti peran leluhur itu akan mulai ada muncul, nampak, atau bahasa lain apa itu. Seperti itu. Ini bantuan yang sifatnya konkret itu bisa dijelaskan kayak apa itu kan? Kalau seperti konkret itu gini loh Mas ya. Nanti kalau saudara-saudara ini sudah berkesadaran Mas ya, nanti akan membuka semua leluhur-leluhur itu seperti apa, perannya seperti apa. Itu nanti akan ketemu sendiri-sendiri Mas. Tanpa dijelentrehne satu-satu. Nanti saudara-saudara kita yang berkesadaran itu nanti akan mengacu semuanya. Menyatu bahasanya. Leluhur itu nanti gitu. Nah, berarti ini gambarannya kalau Indonesia emas itu semua agama ABCD dan sebagainya itu bisa duduk manis, damai, tanpa ada yang merasa paling benar, paling apik. Akhirnya kita mau menyumpahi orang itu loh, kembali ke kita sendiri. Kita yang malu kan, ya introspeksi. Nah, sekarang loh Mas ya, dulur laku di WJS ini Mas. Kalian sudah menyampai Mas ya, mau nyumpahi orang ditaplok sendiri Mas. Ya, ditaplok sendiri. Ya. Itu kalau yang sudah dulur-dulur sudah benar-benar tahapannya lerem itu, seperti itu. Jadi itu hukum adil. Itu refleks atau gimana? Refleks. Bukan hasil dari pikiran kan? Bukan. Jadi langsung spontan. Jadi mengatakan ini bahasanya ya. Iya. Langsung ceplok. Sopo sing ngakon. Langsung keluar kata-kata seperti itu. Langsung kapok plek. Ayo beleni nih. Itu sering dulur-dulur seperti itu. Atas kuasa itu. Nah, ini yang agak ada relate ini dengan Kang Cito yang memberi makan itu, masalah sedekah ini kan ya. Sedekah itu kan katanya bisa membuat orang tuh makin lancar rezekinya, makin kaya kan gitu. Tapi kenapa banyak orang yang pelit itu makin menjadi kaya raya itu kan? Ya aku sendiri nggak berani menyampaikan Mas ya. Orang yang dikatakan pelit menjadi kaya raya, saya belum tahu kebenarannya apa yang ada di dalam. Kemarin itu banyak dari cerita-cerita saudaraku yang datang Mas ya. Orang yang katanya kaya raya, di dalamnya itu malah banyak yang berantakan. Kelihatannya di luar bagus, tapi di dalamnya banyak masalah. Ya. Banyak yang dengar saudara-saudara. Pengakuan seperti itu dari orang yang milioner ternyata di dalamnya malah. Jadi kita ini melihat kan di Sawang Sinawang melihat di luarnya kan, tapi apa yang terjadi di dalamnya seperti itu ya. Berarti apa ya, nggak menjamin berarti? Nggak menjamin. Kemarin kan ada informasi di Bandung atau di mana di Bogor itu ya, ada orang meninggal nggak terurus sampai 3 hari. Mungkin ada ya di informasi. Anaknya suruh pulang aja nggak bisa. Orangnya kaya raya. Ya. Ada lagi cerita ayahnya kaya, asetnya luar biasa, anaknya nggak mau niru orang tuanya. Aku nggak pengen seperti ayah. Seperti itu. Ya. No. Ini memang apa ya? Kok banyak hal-hal yang fenomena seperti ini dan fakta. Ini kan hukum tuai Mas. Masalah moral kan ini kan? Iya, hukum tua itu. Padahal dari kejadian itu semuanya kan yang punya agama. Paling tidak berarti di situ agama itu ternyata tidak menjamin moral seseorang itu menjadi baik. Paling tidak kan mungkin ya mengajarkan, tapi tidak menjamin yang jelas kan. Makanya banyak orang bertuhan tapi nggak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan loh Mas. Kan seperti itu. Kalau orang bertuhan pasti nggak akan seperti itu. Kan seperti itu. Oke, Kang, terima kasih obrolan kali ini karena ini sudah waktunya mau adzan ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali karena Kang Cito sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin Kang Cito bisa memberikan closing statement yang terakhir.
Suaraku, dulur-dulur tanpa berbeda, tanpa pengecualian, apa yang menjadi obrolan kita sore hari ini, mudah-mudahan dulur-dulur semua dikuatkan. Jangan sampai dulur-dulur kejebak dengan informasi-informasi atau bahasa-bahasa yang dikuasa atau dikumandangkan. Kita mengiyakan, kita menginginkan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini harus aman, nyaman, damai, tentram. Ini closing statement Kang Sito. Mari dulur-dulur biasakan mengeluarkan atau menghembuskan napas lirik panjang menjelang tidur.